Jati, NIM 2010641020 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, akhlak terhadap lingkungan dan hewan. Akhlak yang dianjurkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khilafah. Kekhilafahan menurut adanya interaksi antar manusia dan sesamanya serta antara manusia dan alam. Kekhilafahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Makhluk-makhluk itu adalah umat seperti manusia juga. Al-Quran menggambarkan, dan tiadalah binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu. Oleh sebab itu, menurut Al-Qurtubi, makhluk-makhluk itu tidak boleh diperlakukan secara aniaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dengan tujuan yang benar, sesuai dengan firman-Nya. Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, melainkan dengan atau tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkannya untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan firman-Nya. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Al-Quran Surat Luqman ayat 20. Berdasarkan kandungan Surat Al-Ahqaf ayat 3 dan Surat Luqman ayat 20 di atas, dari Quraisy Shihab mengatakan, dalam memanfaatkan alam, manusia tidak hanya dituntut untuk tidak bersikap angkuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan apa yang sebenarnya dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam ini. Manusia dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya saja, tetapi juga kemaslahatan semua pihak. Dengan demikian, manusia diperintahkan bukan untuk mencari kemenangan, tetapi keselarasan dengan alam. Yang kedua, akhlak bisnis dan bekerja dalam Islam. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dan tidak menyuruh pemeluknya bermalas-malasan. Betapa banyak ayat maupun hadis yang menganjurkan dan menyuruh hambanya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh, baik mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun makhluk lainnya. Sebagai sabda Rasulullah, tidakkah sekali-kali seorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya sendiri? Dan sesungguhnya Nabiullah Daud juga makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, betapa pentingnya bekerja dalam Islam. Maka ada etika atau adab-adab tersendiri dalam bekerja. Di antaranya yaitu bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bekerjalah sesuai dengan aturan, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Bekerja dengan sebaik-baiknya atau ihsanul amal. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh hewan, maka bunuhlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Bekerja dengan penyelesaian yang baik, profesional atau itqanul amal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan maka dilakukannya secara itqan atau profesional. Hadis riwayat Tabrani.
jujur dan amanah. Pebisnis yang jujur, lagi terpercaya atau amanah akan bersama pada nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja haruslah memperlihatkan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, dan lain-lain. Menghindari syubhat. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa memelihara diri dari para syubhat, maka ia telah menjaga kehormatan dirinya. Namun, barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka ia terjerumus pada perbuatan haram. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, Islam adalah agama amal, bukan sekedar teori atau wacana. Karenanya, banyak sekali ayat yang menyuruh umat Islam untuk bekerja dan beramal saleh. Bila Anda bekerja mencari nafkah untuk diri, keluarga, atau orang tua, niscaya Anda termasuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, akhlak berumah tangga dalam Islam. Akhlak suami atau istri. Hal-hal yang perlu diperhatikan suami. Beberapa akhlak dalam keluarga yang perlu diperhatikan oleh suami diantaranya adalah memberi nafkah lahir dan batin. Seorang suami juga wajib membimbing sang istri ke jalan Allah dan menjaga istri yang solehah. Hal ini bertujuan agar sang istri tidak menjadi musuh suami dalam menaati Allah dan Rasul. Suami juga wajib untuk berlaku adil terhadap istri dan tidak boleh membuka aib istri. Apabila istri yang tidak menaati suami berhak untuk mendidik dan membawanya pada ketaatan sekalipun harus dipaksa. Suami diperbolehkan memukul istri, tetapi tidak dengan pukulan yang menyakitkan. Hal yang harus diperhatikan istri selain suami, akhlak dalam keluarga juga harus diperhatikan oleh istri. Di antaranya adalah berbakti kepada suami pada saat suka dan duka. Di saat kaya maupun miskin, istri harus tetap patuh pada suami selama bukan kemaksiatan. Hormati suami sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, istri juga wajib menyenangkan hati suami serta bisa menenteramkan pikirannya. Istri yang baik akan selalu menghargai jerih payah suami. Membantu suami yang sedang kesulitan juga harus dilakukan istri. Istri menyadari bahwa hak dan kedudukan suami setingkat lebih tinggi. Istri juga harus menerima bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Yang keempat, konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Islam. Pandangan Islam terhadap kekerasan rumah tangga. Pandangan Islam terhadap KDRT bersumber dari Al-Quran, kebiasaan Nabi Muhammad atau sunnah, sejarah, dan fatwa ulama. Al-Quran dan sunnah dengan jelas menggambarkan hubungan antar pasangan. Al-Quran mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Nabi Muhammad memberi contoh langsung tentang cita-cita hubungan pernikahan dalam kehidupan pribadinya. Tidak ada perkataan Muhammad yang lebih jelas tentang tanggung jawab suami terhadap istrinya selain tanggapannya ketika ditanya, beri dia makanan saat kamu mengambil makanan, beri dia pakaian ketika kamu membeli pakaian, jangan mencaci wajahnya dan jangan memukulinya. Nabi Muhammad lebih lanjut menekankan pentingnya sikap baik terhadap perempuan dalam perjalanannya. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam perkawinan sama dengan pelanggaran perjanjian perkawinan itu dengan Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekerasan terhadap seorang perempuan juga dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, khususnya tentang kehidupan dan akal dan perintah Al-Quran tentang kebenaran dan perlakuan baik. Kekerasan dalam rumah tangga dilihat dengan konsep kerugian atau darar. Dalam hukum Islam,
Ini termasuk kegagalan suami untuk memberikan kewajiban keuangan atau nafkah untuk istrinya. Tidak hadirnya suami dalam waktu lama, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan sesuai seksual istrinya, dan perlakuan sewenang-wenang anggota keluarga terhadap istri. Islam mengizinkan istri yang dilecehkan untuk mengklaim kompensasi di bawah ta'zir atau hukuman jasmani. Ahli hukum Suriah abad ke-9 Ibnu Abidin mengatakan ta'zir wajib dikenakan untuk laki-laki yang memukul istrinya secara berlebihan dan mematahkan tulang, membakar kulit atau menghitamkan atau memar kulitnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.